Halo semuanya, selamat datang di channel Mangatsu, pembahasan anime dan manga. Pada pembahasan kali ini, gua mau ngelanjutin pembahasan Kaiju nomor 8 chapter 1. Gua bagi dua bagian karena di chapter 1 ini lumayan panjang juga. Buat yang bagian pertama, link videonya gua taruh di deskripsi. Sebelum mulai, gua mau kasih tahu spoiler warning dulu nih buat lu semua yang nggak mau kena spoiler, dan silakan aja buat cabut dari sini. Di bagian akhir sebelumnya ada kaiju susulan yang mengganggu obrolan antara Kafka dan Ichikawa. Lalu bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, check this out. Awal bagian ini melanjutkan Ichikawa yang terlihat kaget dan panik karena melihat datangnya kaiju susulan dari arah belakangnya. Ya gimana kagak panik coba, orang mau dimakan sama kaiju. Panel selanjutnya pun memperlihatkan Kafka yang menyelamatkan Ichikawa dari serangan kaiju. Dan Ichikawa yang diselamatkan oleh Kafka melihat ke arah Kafka yang sudah terjatuh sambil memanggil seniornya tersebut. Scene selanjutnya memperlihatkan Kafka dan Ichikawa yang sudah terjatuh. Panel manga berganti kepada Ichikawa yang mencoba untuk berdiri dari posisinya yang sekarang. Tapi di scene selanjutnya menunjukkan Ichikawa yang tiba-tiba saja terpental. Dan ternyata itu ulah dari si Kafka yang menendang Ichikawa karena ia ingin dimakan oleh kaiju. Akhir panel pun diperlihatkan Kafka yang berbicara kepada Ichikawa untuk segera lari dan menjauh dengan sekuat tenaga. Dan jika sudah sampai di tempat yang aman, panggillah bala bantuan. Panel manga berganti ke Ichikawa yang merasa sedikit putus asa. Dan dia pun berkata ke Kafka, "Tapi kau tidak bisa menanganinya sendirian." Kembali kepada Kafka yang bilang ke Ichikawa, "Kalau kita berdua pun sama saja." Kafka pun menambahkan dengan berbicara dengan uratnya dan sambil berteriak. Ia berkata, "Kau ingin jadi pasukan pertahanan kan? Apa jadinya kalau kau malah mati di sini?" Akhir panel pun memperlihatkan Ichikawa yang mulai langkahnya untuk kabur dan minta bantuan. Panel selanjutnya ada Kafka yang sedang mencoba untuk melawan kaiju susulan itu. Dia memegang pipa besi di tangannya dan kaiju itu pun seperti meneteskan air liur, seperti ia sangat ingin untuk memakan Kafka. Scene berganti kepada Kafka yang bermonolog, sepertinya memang mustahil untuk mengalahkan kaiju itu. Dan benar saja, setelah gambar berganti, Kafka pun diserang oleh kaiju itu dan ia pun terpental. Panel manga berganti ketika Kafka yang sepertinya sudah terlihat pasrah dengan keadaan yang sekarang. Dan ia pun mengingat masa kecilnya ketika ia berdua dengan seorang anak perempuan yang menatap ke kota yang bangunannya sudah ada yang hancur. Ini sama kayak yang bagian pertama kemarin ya. Kafka pun berbicara kepada anak perempuan itu, "Semuanya hancur, rumahmu, rumahku, dan juga sekolah." Kafka pun melanjutkan, "Monster sialan, padahal dikit lagi guramunnya selesai." Temannya pun heran dengan Kafka yang marah soal itu. Panel berlanjut kepada anak perempuan itu dan ia bilang kalau dia sedih karena Maiko mati. Kafka pun menanggapinya dengan bilang, "Maiko, kucing 3 warna itu ya?" Scene berganti kepada Kafka dan anak perempuan itu yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mereka berdua ingin bergabung dengan pasukan pertahanan. Scene selanjutnya berganti ke Kafka dan anak perempuan itu dan saling menatap. Kafka pun bilang, "Kau ini bicara apa sih, dasar bocah?" Anak perempuan itu pun bilang kalau si Kafka juga masih SD. Scene berganti kepada Kafka kecil yang terlihat sok keren dengan gestur tubuhnya itu. Panel berganti kepada Kafka yang berbicara, "Kalau begitu ayo kita lihat siapa yang akan jadi anggota pasukan pertahanan yang paling keren." Scene berganti dengan menunjukkan kedua mata anak tersebut dan mereka pun bilang, "Bersama-sama ayo kita akan musnahkan semua monster itu." Akhir panel pun diperlihatkan tangan kaiju yang ingin memukul ke tanah. Ya, panel pun berganti kepada Kafka yang sudah terlentang di tanah dan kaki kanannya yang sudah digeprek oleh serangan tangan kaiju yang diberatkan sebelumnya. Scene berganti kepada Kafka yang kesal atas kondisinya yang sekarang dan dia pun bermonolog, "Seharusnya nggak seperti ini." Gambar berganti ke kaiju ileran itu untuk menyantap Kafka hidup-hidup. Dan akhir panel pun terlihat Kafka yang sudah pasrah dengan kondisinya. Panel manga berganti ke Ichikawa yang tiba-tiba datang dan memukul kaiju. Kafka pun terlihat kaget karena kedatangan si Ichikawa ini. Dan Kafka pun bilang, "Bodoh, kenapa kau malah..." Belum si Kafka melanjutkan katanya, si Ichikawa bilang kalau dia sudah minta bala bantuan. Kafka pun bilang, "Bukan itu maksudku." Ichikawa langsung bilang, "Kalau aku kabur meninggalkan senpai di sini, mana bisa aku jadi pasukan pertahanan."
Panel manga berganti ke monolognya Kafka yang merasa kesal pada dirinya sendiri karena dia tidak bisa melindungi hal penting bagi dirinya maupun temannya, dan bahkan juniornya sekalipun ia tidak bisa melindunginya, dan ia berteriak sial. Panel manga berganti ke Kaiju yang sudah ditembaki oleh seseorang dari kejauhan dan diperlihatkan tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Scene berganti kepada Kafka dan Ichikawa yang kaget dengan melihat Kaiju telah berhasil dikalahkan, dan Kaiju itu jatuh tepat di depan hadapan Kafka dan Ichikawa. Scene berganti ketika seorang yang teriak, "Target telah dihancurkan, penduduk yang terluka ditemukan." Panel manga berganti memperlihatkan kedatangan pasukan pertahanan Jepang yang dipimpin oleh Mina. Scene berganti ke Kafka yang berdecak kagum karena melihat Ashiro Mina yang saat ini tepat berada di depannya. Scene berganti ke Mina yang sedang memberikan perintah kepada bawahannya untuk menyelamatkan yang terluka, dan ia dan sisa pasukannya mengikuti untuk memeriksa apakah masih ada monster susulan yang tersisa. Panel berganti ke Ichikawa dan Kafka yang sudah diamankan oleh pasukan pertahanan divisi 3, dan sirinenya pun berbunyi, sirine yang menandakan tanda bahaya akan kedatangan Kaiju. Akhir panel pun memperlihatkan situasi malam dari luar rumah sakit umum Yokohama Selatan, dan ada perubahan yang bergerak. Panel berganti ke Kafka dan Ichikawa yang sudah diselamatkan dan kini berada di rumah sakit dan sedang dirawat. Scene berganti memperlihatkan tangan Kafka dan ia pun bermonolog, "Mina hebat, dia bisa mengalahkan makhluk sebesar itu dalam sekejap mata, dan dia sudah berada di tempat yang berbeda denganku." Scene berganti ke Kafka yang kaget karena dipanggil oleh si Ichikawa. Panel berganti ke Ichikawa yang berbicara, "Kalau senpai tidak menolongku, aku pasti sudah mati hari ini." Ichikawa melanjutkan, "Senpai keren sekali loh." Kafka yang mendengar itu pun kaget karena perkataan si Ichikawa ini, dan ia tiba-tiba mengingat janji kepada teman masa kecilnya dulu untuk menjadi pasukan pertahanan yang paling keren. Panel manga berganti ke Ichikawa yang melanjutkan perkataannya tadi, "Kau harusnya benar-benar menjadi anggota pasukan pertahanan." Ichikawa melanjutkan, "Ya, itu sudah keputusanmu, semuanya tetap sama bagiku." Akhir panel pun diperlihatkan Ichikawa yang kaget mendengar perkataan Kafka. Panel berganti ke Kafka yang terlihat kesal dan ia berkata, "Mau sampai kapan aku akan berpura-pura memalingkan pandanganku?" Sambil mengepal tangannya, dia pun bilang kepada Ichikawa, "Terima kasih Ichikawa, kau sungguh orang yang baik." Dan Kafka pun melanjutkan, "Aku akan mencoba bergabung dengan pasukan pertahanan sekali lagi." Belum selesai ia mengatakan kalimatnya, panel berganti ketika ada seekor Kaiju yang sedang terbang berada tepat di depan si Kafka, dan dia pun terlihat kaget, dan Kaiju itu pun memang seperti mencari sinyal ke Kafka, dan Kafka yang tadi tidur ia terbangun dan berkata "Kai", dan Kaiju itu tiba-tiba masuk ke dalam mulutnya si Kafka, dan ia pun terlihat seperti menggeliat karena kemasukan Kaiju. Ichikawa pun yang mendengar si Kafka ini aneh, ia membuka tirai yang membatasi mereka berdua. Ya, panel selanjutnya telah diperlihatkan Kafka yang ternyata sudah menjadi Kaiju dalam bentuk manusia. Ichikawa kaget dan ia saling bertatap muka ke Kafka. Seketika Kafka memalingkan pandangannya dari Ichikawa dan ia melihat ke kaca. Panel selanjutnya memperlihatkan Ichikawa dan Kafka dalam bentuk Kaiju yang saling kaget, dan si Kafka pun bilang, "Ichikawa, ini aku, kenapa kau menjauh?" Begitu panel akhir terlihat seorang kakek yang kaget karena melihat si Kafka yang sudah menjadi Kaiju, dan ia pun melaporkan akan adanya Kaiju yang ada di rumah sakit itu. Akhir panel pada chapter ini pun memperlihatkan Kafka dan Ichikawa yang kaget, dan ia pun bilang kepada Kafka untuk segera melarikan diri. Dan scene terakhir memperlihatkan keadaan rumah sakit Yokohama Selatan dari luar. Aduh, selesai juga nih buat pembahasan chapter pertama bagian keduanya. Oh ya, gua ada link traktiran ya. Jadi buat lu yang mau mendukung gua, silakan aja traktir, linknya gua taruh di deskripsi. Dengan satu traktiran Rp1.000. Support terus akun ini dengan like, comment, share, and subscribe. Adios, rendang telinga katak Galapagos.